Perkenalkan, nama saya Stefan dari kelas 12 IPA 1 ingin berkhotbah tentang mati untuk hidup. Bacaan Yer 31 ayat 31 sampai 34, ABR 5 ayat 7 sampai 9 dan Yohanes 12 ayat 20 sampai 23. Saudara-saudari terkasih, dalam minggu ini kita mendengarkan bahwa Yesus berbicara tentang kematiannya. Yesus menyatakan kepada umatnya bagaimana cara ia akan mati dan apa makna dari kematiannya itu. Yesus mengungkapkan misteri kematiannya untuk menjawab pertanyaan orang Yunani yang ingin melihat dan bertemu muka dengan Yesus. Keinginan orang Yunani untuk bertemu dengan Yesus dijawab dengan kata-kata sangat dalam maknanya. Ia mengatakan, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Jawaban ini mengejutkan bagi kita semua karena orang ingin bertemu dengan Dia. Ia malah mengungkapkan kematiannya. Apa hubungan keinginan dengan bertemu dengan Dia dengan kematiannya? Seperti dikatakan Yesus, jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap tinggal sebiji saja. Maka biji yang jatuh dan mati akan menghasilkan banyak buah dan tumbuhan baru. Demikian juga misteri kematian Yesus bagi dunia. Saudari-saudara terkasih, jawaban Yesus di atas menunjukkan kepada kita bahwa kematiannya merupakan sarana, jalan, dan tanda keselamatan bagi semua orang. Semua orang yang percaya dan mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, Putra Allah yang diutus Bapa ke dunia untuk menyelamatkan dunia dengan wafat, disalib, dan bangkit pada hari ketiga. Kematian Yesus membawa hidup baru bagi semua orang sehingga setiap orang bisa bertemu dengan Yesus kapan dan di mana saja. Karena Tuhan sendiri yang datang dan hadir di hati setiap orang. Asalmu membuka hati pada karya penyelamatan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, iman Kristiani tidak pernah menjanjikan pembebasan orang dari penderitaan dan kematian di dunia ini. Sebab iman Kristiani sejati mengajarkan kita untuk harus selalu siap menanggung penderitaan dan kematian bersama dengan penderitaan Kristus. Kita dituntut untuk menanggung salib bersama Kristus. Orang beriman harus belajar untuk sampai pada keyakinan dan kenyataan iman yang hidup untuk mampu menghayati sengsara. Pengorbanan dan kematian sebagai suatu karunia untuk memperoleh hidup kekal dan mulia di hadapan Allah. Semua penderitaan dan pengorbanan kita merupakan benih gandum yang jatuh dan mati untuk menghasilkan buah. Sebab tidak ada jalan pintas untuk keselamatan. Orang harus mengalami jatuh bangun dalam iman, mengalami kegagalan, kecewa, putus asa, dan pasrah pada kehendak Tuhan. Kita harus mematikan nafsu jahat dalam hati untuk memperoleh keselamatan. Kita harus mati dari badan jasmani untuk menjadi tubuh rohani, yaitu hidup baru dalam Tuhan. Seperti kata Paulus, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diriku. Inilah tujuan utama pertobatan diri kita dan pertobatan yang seperti ini yang diterima Tuhan. Semoga kita berani untuk mati dari kedosaan untuk tumbuh dalam pengharapan akan keselamatan dari Allah. Amin. Sekian khotbah dari saya. Terima kasih. Saya ingin menyanyikan lagu Bapa Kami.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saya akan memulai poin kedua, berdoa. Ya Tuhan, saya ingin berdoa untuk keadaan yang ada di sekitar saya saat ini. Mengenai wabah atau virus yang ada di sekitar saya mohon, ya Tuhan, hilangkanlah dan musnahkanlah wabah tersebut dari kami dan jauhkanlah dari kami, agar tidak ada lagi yang terkena dampak atau terkena wabah ini. Dan untuk yang telah terpapar atau terkena wabah ini, semoga dapat disembuhkan dan dihilangkan dari penyakitnya, agar dapat pulih kembali dan melakukan aktivitas seperti biasa. Hanya ini doa Stefan. Amin. Saya ingin menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.